Selamat pagi teman-teman terkasih dalam Kristus. Selamat pagi Romo Andang. Sungguh suatu berkat yang luar biasa kita bisa mengadakan rekolleksi keluarga saat ini ya. Ini yang kita sebut sengsara membawa nikmat. Kita sengsara karena harus terlockdown dengan Jaya di rumah, hanya bisa bertemu dan bersekutu lewat Zoom. Nikmatnya adalah saat pandemi ini kita tetap bisa bersekutu dengan Dia, Allah kita yang dahsyat, mungkin lebih intens di saat pandemi ini. Suatu berkat besar sudah Tuhan sediakan bagi kita. Kita bisa belajar firman hari ini bersama Romo Andang yang hits banget, Romo Andang Benawan SJ. Yang tadinya kita cuma bisa pandang lewat YouTube, saat ini kita bisa pandang langsung meskipun lewat Zoom juga ya. Pandang boleh, disentuh jangan judulnya ya. Hari ini bersama Romo Andang, kita semua mau belajar untuk menjadi blessed couple. Yang sudah couple kita mau refresh lagi. Nah, kalau misalnya bagi yang masih single, kalau masih ada yang single saat ini, kita mau belajar juga untuk jadi blessed couple itu seperti gimana. Nah, hari ini pastinya kita semua bahagia ya. Kita melihat senyum-senyum ceria dan bahagia di layar. Coba kita lihat wajah-wajah bahagianya semuanya. Nah, kita kasih senyum kiri dan kanan, atas dan bawah. Kita mau katakan ke layar kanan dan kiri kita, Tuhan mengasihimu. Mari kita angkat satu pujian pagi hari ini dan siang hari ini, lagu hari ini kurasa bahagia.
Marilah saat ini kita hening sejenak dan mempersiapkan hati kita, mengundang Roh Kudus hadir, bertahta dan kuasanya menyertai kita, melingkupi kita dimanapun kita berada saat ini. Mari kita buka rekoleksi hari ini dengan tanda kemenangan kita sebagai umat Katolik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu untuk setiap hari baru yang Kau berikan kepada kami, dan atas anugerah kesehatan dan hidup yang Kau berikan hingga hari ini. Sungguh kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami. Penyertaan-Mu dalam hidup kami tidak pernah berkesudahan. Dengan tangan kanan-Mu yang penuh kemenangan, Engkau senantiasa menuntun langkah kami. Rancangan yang luar biasa Engkau rancangkan untuk kami masing-masing. Kalau kami boleh berkumpul saat ini, Bapa, kami percaya Engkau yang sudah menetapkan semua itu, memanggil kami bersama, bersekutu dalam Engkau, Allah yang hidup. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Bapa,
Sesaat kami akan mendengarkan, belajar, dan merenungkan firman-Mu. Letakkan hati dan telinga seorang murid dalam tiap kami yang hadir. Kiranya benih firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi bertumbuh dengan baik dan menjadi pegangan hidup kami. Berkatilah hamba-Mu Romo Andang, yang sesaat lagi akan menyampaikan renungan. Letakkan kuasa dan otoritas ilahi dalam setiap perkataan yang keluar daripadanya. Dengan firman-Mu hari ini, biarlah ada pemulihan terjadi dalam setiap kami hari ini dan keluarga kami saat ini yang hadir di Zoom maupun yang tidak dapat hadir. Engkau juga mau lawat mereka dan keluarga mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa. Bersabdalah Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Silakan Romo Andang. Baik teman-teman, selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman di Arab kan harus antum kan? Well, senang bersama-sama Anda karena saya juga ketemu teman lama, Albert dan Pauline yang berapa tahun ya? 24 tahun nggak ketemu kali ya. Ya, Romo. Tadi sudah saya bilang bahwa Albert sudah mulai meninggalkan dunia hitam meskipun senyumnya tetap semanis dulu, gitu kan? Pagi ini kita mau berbincang-bincang tentang keluarga yang terberkati, the blessed family. Dan dalam hal ini saya mau menyiapkan atau men-sharingkan beberapa sebenarnya pengetahuan ya sebenarnya atau refleksi saya karena tentunya Anda tahu bahwa saya nggak punya pengalaman, bukan? Saya nggak punya pengalaman menjadi punya istri, punya pasangan, tapi Anda yang punya pasangan. Meskipun demikian, ibaratnya pertandingan sepak bola kan nggak seru kalau nggak ada komentator. Nah, biasanya komentator lebih pinter daripada pemain sepak bolanya kan. Nah, meskipun demikian, saya harap komentar dari komentator ini bisa ya mungkin nanti sedikit bisa menambah wawasan dari para pemain yang berarti Anda semua. Maka saya akan share screen dan sekaligus di situ nanti ada bacaan yang saya harap bisa menjadi semacam panduan bagi kita untuk bersama-sama menjalani hidup sebagai suami istri. Maka mari kita baca bacaan yang sudah saya siapkan ini yang saya ambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Agak panjang tetapi bagi saya sangat menarik Injilnya. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakan Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman terkasih, teks ini bagi saya sangat inspiratif dan tentunya akan menjadi sangat relevan bagi para pasangan-pasangan seperti Anda
yang bersuami, beristri, karena tentunya perintah saling mengasihi. Memang ini juga bisa diterapkan dalam hidup untuk mengasihi sesama yang lebih luas. Tetapi karena kali ini topik kita adalah keluarga atau terutama pasangan, suami istri, maka saya juga mengambil teks ini karena bagi saya ada beberapa pokok yang bisa digarisbawahi untuk direnungi. Nanti tentunya saya akan bertolak dari sini, tapi lebih dahulu saya ingin bertanya kepada panitia atau teman-teman juga. Ketika mendengar topik tema Blessed Family atau keluarga yang terberkati, sebenarnya apa sih yang Anda bayangkan dengan terberkati itu apa sih? Apakah benar suami Anda menjadi berkat bagi Anda dan bagi istri, dan istri menjadi berkat bagi suami? Atau berkat sejauh mana? Mungkin pertanyaan itu tidak usah dijawab satu persatu, tapi cukup di dalam hati Anda. Apa sih yang Anda bayangkan dengan berkat itu sebenarnya? Tentunya bahwa yes, saling melengkapi, saling menguatkan, itu betul sekali. Tapi apakah hanya sampai di sana? Nah, kali ini saya ingin menawarkan suatu refleksi dari kacamata saya terkait apa sih yang dengan kata terberkati atau blessed ini. Bagaimana suami menjadi berkat bagi istri dan istri menjadi berkat bagi suami. Tentunya minggu depan kita berbicara tentang berkat pada anak-anak. Tetapi kali ini topik kita adalah bagaimana suami menjadi berkat bagi istri, atau lebih tepatnya sebenarnya bagaimana istri melihat suami sebagai berkat dan suami melihat istri sebagai berkat. Berkat yang macam apa? Karena ini saya tanyakan, kita tahu bahwa orang sering seperti tadi saya katakan, mengatakan suami menjadi berkat karena dia baik, karena dia hangat, karena dia menghormati. Tentunya juga tidak bicara soal gajinya yang baik, tentunya kan sudah punya banyak kelebihan, termasuk kelebihan samcan gitu kan. Demikian juga suami melihat istri. Tapi apakah hanya itu? Disitulah saya ingin kembali kepada apa yang teman-teman janjikan dulu di altar. Ketika mengatakan seperti ini, saya, Albert, memilih engkau, Pauline, menjadi istriku. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat maupun sakit. Saya mau mencintai dan menghormati engkau seumur hidup sampai maut memisahkan kita. Masih ingat nggak kan, Albert, Pauline, dan teman-teman semuanya? Masih, Romo. Harus masih ingat, nggak boleh dilupakan. Nah, mungkin pertanyaan saya sekarang ini, Anda masih ingat nggak siapa yang memberi sakramen perkawinan Anda? Albert, masih ingat nggak siapa yang memberi sakramen perkawinan? Masih, Romo. Romo Rutten Siapa? OSC. Romo Rutten OSC. Oh, oke. Kalau teman yang lain, saya nggak tahu namanya, masalahnya namanya nggak ada di sini nih. Ada yang bisa menjawab? Masih ingat siapa? Saya Romo sendiri dulu. Diberikan Siapa? oleh Romo Mardi Santoso. SY. Oh, Mardi Santoso. Kok Ya, bisa di Solo. sama Romo Mardi? Itu Oh, waktu masih di Purbaya. darah Masih Om Masih Om. istri. Oh gitu, masih Ya. Om. Di waktu di Barusan Solo. saya whatsappan sama dia tadi. Oh iya. Sekarang di Kalimantan Romo beliau di Ketapang. Ya. Oke, ada yang lupa nggak siapa yang memberi sakramen perkawinan? Coba nggak usah malu-malu, siapa yang lupa siapa yang memberi sakramen perkawinan? Ada nggak? Saya mau. Siapa yang lupa? Saya lupa. Saya juga lupa, Mo. Maaf. Nah, baik. Coba, kalau begitu sebenarnya semuanya memang perlu retret ini. Kenapa? Baik yang menjawab Romo Rutten, baik yang menjawab Romo Mardi, baik yang menjawab lupa, salah kabeh. Loh kok salah? Tuhan yang Coba. membuat. No, coba perhatikan. Pengumuman di gereja bilang apa? Kalau ada mau menikah, pengumumannya apa? Kita saling menerimakan Romo. Jadi saya ke istri ke saya. Nah, kan pengumumannya akan saling memberikan sakramen perkawinan kan? Berarti Iya, Albert betul. itu menjadi sakramen bagi Pauline. Pauline menjadi sakramen bagi Albert. Gitu dong. KPP diulang lagi, her. Harus nikah lagi dong, Iya Romo. dong. Nah, makanya. Pasangannya harus sama nggak?
Itu. Loh, ini kan sertifikat perkawinannya nggak ditulis ada expired date kan, jadi nggak bisa. Nah, ini kan mengapa ini saya? Itu tadi teman-teman, saya juga sekaligus mengingatkan bahwa janji ini adalah janji ketika kalian saling menjadi sakramen yang satu bagi yang lain. Suami menjadi sakramen bagi istri, istri menjadi sakramen bagi suami. Dengan dikatakan di sini, aku mengabdikan diri kepadamu. Seorang suami, apa itu sakramen? Sakramen adalah tanda kasih Tuhan, bukan? Maka seorang suami menjadi tanda kasih Tuhan bagi istri, dan istri menjadi tanda kasih Tuhan bagi suami. Di sini dikatakan, dalam untung dan malang, sehat maupun sakit. Jadi tidak hanya menjadi berkat ketika sedang untung, tapi juga sedang malang. Menjadi berkat tidak hanya pada waktu sehat, tapi juga pada waktu sakit. Nah, inilah yang nanti akan kita lihat. Bagaimana Tuhan sebenarnya berharap pada kita. Tapi bahwa sekarang, teman-teman suami atau istri masih sehat, masih baik, itu pasti patut disyukuri. Tetapi kita harus melihat lebih jauh. Nah, kembali kepada janji ini. Jadi dengan kata lain sekali lagi, janji inilah yang menjadikan seorang suami menjadi sakramen bagi istri, dan istri menjadi sakramen bagi suami. Tetapi tidak hanya pada waktu itu, tetapi terus berkelanjutan. Sampai kapan? Selama-lamanya kah? Ya kah? Sampai memisahkan. Boten, tidak. Tulis lihat, sampai maut memisahkan kita. Karena selama-lamanya nggak boleh menikah lagi dong. Tapi ya jangan dinovenakan, cepat mati, ya enggak lah. Oke, tapi sekali lagi, ini hanya untuk mengatakan bahwa kita harus sungguh saling berusaha menjadi tanda kasih Tuhan. Janji ini adalah sesuatu yang sekali lagi tidak boleh dilupakan. Perkara cincin hilang, nggak masalah. Ya kan? Cincin digadaikan juga lebih nggak masalah. Tapi yang tidak boleh lupa adalah janji ini. Karena cincin itu kan hanya sekedar simbolis. Sebagai pengingat dan penguat bagaimana kita mau menjadi tanda kasih Tuhan dan setia seumur hidup. Nah, teman-teman, mengapa Injil ini saya ambil, Injil yang tadi kita dengar saya ambil, karena bagi saya ada ayat-ayat yang bagi saya sangat kuat. Terutama di ayat 11-13. Karena di sini dikatakan bahwa sukacita kita akan menjadi penuh ketika kita menerima kita saling mengasihi. I've told you these things so that my joy may be in you and your joy may be complete. My commandment is this, to love one another just as I have loved you. No one has greater love than this, that one lays down his life for his friends. Jadi dengan kata lain, love di sini harus diterjemahkan di dalam kata kasih. Itu betul banget di dalam Injil tadi kita mendengar kata kasih. Maka sakramen adalah tanda kasih Tuhan. Dan kasih adalah ketika memberikan diri. Nah, kata memberi diri inilah yang menjadi ukuran bagaimana kita menjadi berkat. Karena di sana nanti ada kebahagiaan. Saya biasanya mengatakan begini, bahwa love dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dalam 3 kata. Tapi sebenarnya dari kacamata saya itu berbeda gradasi. Biasanya diterjemahkan sayang, cinta, dan kasih, bukan? Nah, saya membedakan itu sebagai 3 gradasi, 3 grade. Yang paling lower, paling rendah adalah sayang. Lebih tinggi lagi cinta, paling tinggi adalah kasih. Apa bedanya? Begini, ketika Anda dulu pacaran, bagi saya itu masih sayang. Mengapa sayang? Coba perhatikan aja gejalanya. Pada waktu Anda pacaran kan WhatsApp belum ada, email pun belum ada, ya kan? Ini saya pakai ukuran Albert ya, pakai ukuran Albert. Yang lebih muda saya nggak tahu. Pokoknya saya tahu Albert itu pokoknya tahun 94 sudah menikah. That's it. Berarti pacaran sebelum itu, gitu kan? Nah, pada waktu itu email belum ada. Email kan mulai tahun 93-94. Katakanlah pada waktu itu Albert atau Pauline kirim surat.
Albert, aku kangen kamu. Gampangnya begitu. Tapi nggak dijawab misalnya. Apa yang dirasakan? Atau jawabnya telat, atau jawabnya tidak sesuai harapan, pasti ngambek, gondok, kecewa. Tapi dengan parameter bahwa aku kecewa ketika aku mengungkapkan cintaku, aku mengungkapkan kangenku, jadi ketika aku mengungkapkan cinta tadi, untuk siapa sebenarnya? Untuk diri, bukan? Jadi itulah sayang. Sayang adalah relasi dua orang yang fokusnya pada aku dan aku aja. Yang lain itu sebenarnya hanya pelengkap. Secondary. Itu baru sayang. Nah, naik kelas menjadi cinta pada waktu janji perkawinan. Albert berjanji memberikan diri pada Pauline, dan Pauline memberikan diri pada Albert. Kalau nggak salah di gereja Kuningan kan ya, Bert? Ya, di Gugur Kuningan. Aja Gugur Kuningan, ya, atau yang di Bukit itu aku ngerti. Well, di situ naik kelas dari sayang menjadi cinta. Mengapa? Coba perhatikan. Berjanji memberikan diri, Albert memberikan diri pada Pauline, tapi Albert tahu bahwa Pauline masih sehat, masih cantik, masih kuat, gitu kan? Sebaliknya juga, Pauline memberikan diri pada Albert karena Albert masih ganteng, masih sehat, masih kuat. Berarti dengan kata lain, sudah mau memberikan diri, tetapi dirinya juga ada di dalam perhatian. Cinta adalah relasi dua orang yang fokusnya dua orang. Tetapi kasih, lihatlah. Di sini dikatakan, no one has greater love than this, that one lays down his life for his friends. Jadi total memberikan diri tanpa pernah pamrih. Ini kasih. Di dalam hidup perkawinan, kasih adalah ketika seperti Anda janjikan, setia, memberikan diri di dalam malang, di dalam sakit, di dalam duka. Bisakah? Ini yang harus terus dikejar. Karena disinilah akan ada kebahagiaan. Sebenarnya disitulah poin di mana kalian suami menjadi tanda kasih bagi istri secara total, dan istri menjadi tanda kasih pada suami secara total tanpa mengharap sesuatu. Maka memang kasih pada dasarnya adalah memberi. Nah, mengapa tadi saya katakan bahwa kita itu bertolak dari sayang menjadi cinta dan cinta menjadi kasih? Karena memang kita diharapkan sebagai murid Kristus mengikuti Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Seperti Yesus sendiri mengatakan, haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Itu artinya kita harus tapak demi tapak naik kelas. Setapak demi setapak menjadi lebih baik dari hari ke hari. Tentunya disitulah sudah saya katakan bahwa yang menjadi berkat bagi seorang istri dari seorang suami bukan hanya kelebihannya, tetapi bagaimana dia juga berproses menjadi lebih baik. Perjuangan untuk menjadi lebih baik itu menjadi sesuatu inspirasi dan sekaligus sebagai kekuatan. Tetapi dalam hal ini, ketika tadi saya katakan bahwa kita harus menjadi kasih, menjadi lebih baik dari hari ke hari, saya teringat pada ayat yang lain, perumpamaan yang bagi saya sangat indah, yaitu perumpamaan, kalau Anda lihat gambarnya pasti tahu, dari Matius 13 ayat 1-9, yaitu benih yang ditabur. Saling mengasihi adalah perintah paling tinggi. Tetapi kita tahu, seperti tadi saya katakan, bahwa mulai dari sayang, dikembangkan menjadi cinta, lalu menjadi kasih. Itu bagi saya adalah mengatakan bahwa yes, Tuhan menaburkan benih kasih di dalam diri kita, mula-mula memang masih sangat egois, berbentuk cinta, berbentuk sayang. Tetapi kita harus mengembangkannya. Supaya apa? Supaya menjadi tumbuh dan berbuah. Maka ibarat benih, maka kita seperti tadi di dalam relasi suami istri yang namanya cinta itu harus terus-menerus dipelihara supaya bertumbuh menjadi kasih. Disinilah saya ingin mengajak merenungkan bagaimana sebenarnya kita memelihara itu supaya menjadi kasih seperti yang diharapkan Yesus. Kita tahu bagaimana seperti tadi saya katakan, mula-mula itu berupa benih. Ada yang jatuh di pinggir jalan,
Apa yang dikatakan di dalam perumpamaan itu? Masih ingat? Benih yang jatuh di pinggir jalan, mati. Ya kan? Yang jatuh di tanah yang berbatu, mati. Yang jatuh di semak duri, mati. Nah, lalu ada yang jatuh di tanah yang baik. Look at it. Bukan tanah yang subur begitu saja, tapi tanah yang baik. Ini saya garis bawahi karena nanti akan ada artinya di situ. Inilah yang nanti berbuah banyak. Dan seperti tadi di dalam Injil Yohanes dikatakan, kita dipanggil untuk berbuah. Nah, ketika saya katakan dipanggil untuk berbuah, saya hanya mengingatkan lagi bahwa menjadi suami istri adalah bentuk panggilan. Di dalam teologi Kristiani, terutama Katolik, panggilan itu cuma satu, yaitu tumbuh dan berbuah. Seperti tadi dikatakan di dalam Injil Yohanes, bukan? Aku menetapkan kamu supaya berbuah. Sama dengan apa yang dikatakan di dalam Injil Matius ini. Ada yang jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat. Maaf, ini ada yang hilang teksnya. Atau ketutup. Well, saya andaikan ada teman-teman tahu. Kembali kepada panggilan. Panggilan itu hanya satu. Tumbuh dan berbuah. Bentuknya ada dua. Apa itu dua? Yang pertama adalah menikah. Yang kedua menjadi SY. Tahu menjadi SY itu apa? Selamanya jomblo. Bukan menjadi serikat Yesus, tapi selamanya jomblo. Jadi jomblo itu ada yang jadi Roma, ada yang jadi Buddha, ada yang jadi Kristen. Tapi kalau mau menjomblo seumur hidup juga nggak ada masalah di dalam gereja Katolik. Kalau memang itu menjadi jalan hidupnya, tidak dilarang. Jadi sekali lagi, hidup berkeluarga adalah bentuk panggilan untuk berbuah. Dengan kata lain, bahwa keluarga itu harusnya nanti menjadi tanah yang baik. Kita lihat bagaimana, seperti tadi, benih itu selalu ada di dalam, tanda petik, kulit yang keras, cangkang, supaya apa memang melindungi. Demikian juga sayang tadi, itu masih ada di dalam cangkang ego kita. Ya kan? Masih berpusat pada diri sendiri. Tetapi dari hari ke hari, semakin kita dewasa, kita kembangkan, lalu tumbuh menjadi cinta. Ketika Anda menjanjikan saling memberikan diri, menjadi sakramen yang terus harus dipelihara. Nah, disinilah saya ingin mengajak melihat apa yang dikatakan tentang memelihara itu. Saya mengandaikan bahwa yang namanya benih iman, benih kasih, itu memang ibaratnya sekali lagi harus tumbuh dan berbuah, dan gereja serta keluarga sebagai gereja benih cinta yang ditaburkan Tuhan, itu bisa tumbuh dan berbuah. Terutama, karena topik kita pagi hari ini adalah tentang pasangan atau suami istri, blessed couples, maka terutama ketika bagaimana di dalam perkawinan sebagai sebuah lembaga menjadi tanah yang baik, sehingga seorang suami sungguh merasa bisa tumbuh sebagai aku, dan seorang istri demikian juga. Dan dalam hal ini harus sedikit saya singgung saja, bahwa di dalam perkawinan Katolik, suami dan istri, laki-laki dan perempuan itu setara. Lihatlah, janjinya sama juga, bukan? Tidak ada perbedaan, jadi setara. Well, maka ketika tadi kita membayangkan bahwa hidup perkawinan adalah sebuah pot di mana benih cinta itu harus tumbuh dan berbuah, maka kita tahu, seperti menanam pohon, maka harus ada usaha-usaha untuk memeliharanya. Yang pertama tentunya seperti memelihara pohon tadi, yang spontan dipikirkan, yang menyiram. Yes, betul sekali. Demikian juga dalam hidup perkawinan. Anda menyiramnya dengan apa? Dengan hal-hal yang manusiawi. Ya kan? Tidur bareng maupun tidak tidur bareng, ya kan? Kadang-kadang kan tidak tidur bareng, gitu kan? Meskipun bareng tapi tidak tidur. Dan itu yang khas suami istri, ya kan? Makan bareng, jalan-jalan bareng, ngobrol, itu hal-hal yang manusiawi. Mungkin dulu nonton bareng, gitu kan? Dulu
waktu Pauline dan Albert pacaran kan ke mana itu Palaguna, sekarang Palaguna sudah hancur. Oke. Apa artinya? Kegiatan-kegiatan manusia itu diterima sebagai hal-hal yang menyegarkan. Meskipun kita harus tahu bagaimana hal-hal yang manusiawi itu harus proporsional. Tanaman kalau disiram terus-menerus ya mati. Karena ya lalu tidak benar-benar tidak yang esensial untuk bisa tumbuh sebagai tanaman yang namanya cinta tidak akan berkembang hanya karena disiram. Maka di dalam kacamata iman, maka tanaman itu yang namanya perkawinan pun, sakramen perkawinan harus dipupuk dengan nilai-nilai spiritual. Ke gereja bareng, mendalami iman bareng, saling bertukar pandangan dari dalam renungan seperti atau hari ini yang kita lakukan itu adalah memupuk, memberikan pupuk, memberikan makanan yang bergizi, nutrisi bagi jiwa kita. Supaya apa? Benih yang ditaburkan Tuhan sungguh-sungguh bisa tumbuh dan nanti bisa berbuah. Apakah cukup hanya itu? Nanti dulu. Kita sering lupa. Ada yang ketiga, yang kadang-kadang orang melupakannya. Tadi sudah saya katakan bahwa jatuh di tanah yang baik, bukan semata-mata subur. Yang baik itu apa sih? Yang baik adalah yang gembur, bukan? Yang baik itu yang gembur. Gembur itu bisa menampung oksigen, menampung air, menampung pupuk-pupuk dan segala macam, sehingga memang akar-akar juga dengan lebih mudah makan. Itulah tanah yang baik, yaitu yang gembur. Maka tentunya harus dicangkul, harus digemburkan. Supaya apa? Supaya, sekali lagi, menjadi tanah yang bisa menopang hidup tanaman itu sebaik mungkin. Coba perhatikan bahwa ini pun ada di dalam kitab suci. Kalau Anda membaca Injil Lukas, kebetulan juga bab 13, ayat 8 juga. Anda pernah mendengar kisah bagaimana seorang pemilik kebun datang ke kebun, lalu menemukan pohon yang tidak berbuah. Kata pemilik kebun apa? Potong aja deh itu, tebang, bakar. Tapi tukang kebun mengatakan apa? Injil Lukas bab 13 ayat 8. Nanti Anda boleh cek. Boleh juga tentunya di gadget suci Anda. Beri waktu aku 1 tahun lagi saja, aku akan mencangkul dan memupuknya. Siapa tahu tahun depan dia berbuah. Jadi perhatikan, harus dicangkul. Dengan kata lain, dicangkul itulah adalah bagian esensial bagaimana supaya tanaman bisa tumbuh dan berbuah. Maka tukang kebun yang ada di dalam perumpamaan itu bagi saya adalah Tuhan. Yesus sendiri yang menjadi tukang kebun bagi kita. Maka dengan kata lain, seperti tadi saya katakan, ibarat tanah yang harus digemburkan, demikian juga tanah di dalam hati kita, tanah dalam perkawinan kita. Itu harus digemburkan. Dengan memberikan kegiatan yang menantang dan yang dalam arti tertentu nggak enak. Dicangkul itu kan nggak enak. Tetapi ini penting banget supaya bisa berbuah. Nah, teman-teman, ketika tadi saya mengatakan bahwa Yesus adalah tukang kebun, ini bagi saya kata kunci banget. Bagaimana sih? Kalau tadi dikatakan, kita menyiram hidup perkawinan dengan kegiatan-kegiatan manusiawi. Ya kan? Jalan bareng, liburan bareng, makan bareng, ngobrol bareng. Memupuk dengan kegiatan-kegiatan rohani, juga memperdalam pengetahuan tentang psikologi perempuan, psikologi laki-laki, dan jangan lupa, psikologinya berbeda banget loh ya. Sedikit ilustrasi saja, mungkin nggak tahu apakah teman-teman ada yang tahu, bahwa misalnya kalau Anda driving, coba deh, ada yang masih ingat nggak, kalau Anda suaminya driving, istrinya jadi co-pilot, co-driver, lalu suruh membaca peta, zaman dulu kan belum ada Google Maps atau Waze. Pacar Anda yang pacar cewek atau yang sekarang jadi istri itu jadi
suruh baca peta, berani bertaruh pada bingung, bukan? Hanya 20% perempuan bisa baca peta. Loh, itu benar kan? Ada yang hanya 20%. Sampai sekarang, Mo. Sampai sekarang. Nah, makanya saya katakan hanya 20% yang. Nah, itu kan sebenarnya terkait dengan psikologi sebenarnya. Ya kan? Jadi dengan kata lain cara berpikirnya juga beda. Masih ingat nggak? Ada juga psikologi perempuan dan laki-laki. Kalau marah, laki-laki ini, cara berpikirnya tuh kotak-kotak. Hobi sendiri, pekerjaan sendiri, rumah sendiri, teman-teman sendiri. Jadi kalau ada masalah bisa di dalam kotak-kotak itu. Kelemahannya tentunya terkotak-kotak. Perempuan beda. Perempuan tuh nggak ada kotak. Jadi semuanya sama. Akan kelihatan pada waktu apa? Pada waktu marah. Coba Albert, waktu Pauline marah, kan yang zaman dulu masih akan dikembali lagi zaman sekarang kan? Urusan pekerjaan akan campur dengan urusan anak, gitu kan? Sama aja. Nah, saya tidak mengatakan itu jelek, tidak. Itu psikologi perempuan. Nah, bagaimana saling mendalami psikologi perempuan, mendalami psikologi laki-laki, mengapa laki-laki itu kebanyakan bandel, mengapa kadang lebih banyak kopoh atau auban atau keras kepala, demikian juga perempuan mengapa banyak bawel dan segala macam, ya harus didalamin dong. Nah, ini adalah memupuk. Tapi sekarang, apakah menjadi berkat, suami menjadi berkat bagi istri dan istri menjadi berkat bagi suami hanya pada yang menyenangkan, hanya pada yang menghibur, hanya pada yang saling melengkapi saja? Bagi saya tidak. Ayat yang tadi mengatakan bahwa aku akan mencangkul dan memupuknya, itu berarti apa? Bahwa sebenarnya Tuhan pun menghadirkan seorang suami yang tidak sempurna bagi seorang istri, supaya istrinya menjadi lebih sempurna. Kan kita tahu bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Para istri pasti tahu bahwa tidak ada laki-laki yang sempurna, atau suami yang sempurna. Para suami pasti tahu tidak ada istri yang sempurna. Mau dibawa ke Korea juga nggak akan sempurna, kan? Tambah bawel, iya. Sama saja tidak ada seorang tua yang sempurna, tidak ada anak yang sempurna. Apalagi mertua yang sempurna, nggak ada. Jadi ketidaksempurnaan itu artinya apa? Saya menggarisbawahi ini supaya kita tidak jatuh untuk melihat bahwa kelemahan suami, kelemahan istri menjadi beban, apalagi hukuman Tuhan. Tidak. Ketika dulu Anda memilih, dan tentunya memilih itu seperti memilih sekolah dong, ujiannya kuat nggak dijalani. Jangan sampai kita masuk sekolah yang ujiannya sangat berat, pasti enggak. Nah, kalau ternyata Anda sudah memilih, berarti tahu dong ujiannya kira-kira akan sampai di mana. Istri dengan segala macam kelemahannya itu tanda petik menguji suami supaya menjadi lebih gembur. Dia menjadi tangan-tangan Tuhan untuk mencangkul hati kalian. Kelemahan istri mencangkul hati suami, dan kelemahan suami mencangkul hati istri. Supaya apa? Supaya gembur. Kalau gembur tentunya bisa menjadi lebih, menjadi tanah yang baik untuk benih cinta yang diharapkan menjadi kasih. Disitulah, sekali lagi, masing-masing saling menguatkan, justru juga dengan kelemahannya. Kita tahu, sekali lagi, bahwa di dalam segala macam perkara, sebenarnya Tuhan hadir. Tuhan itu adalah Bapa yang baik, tapi Bapa yang baik itu tidak hanya Bapa yang menghibur kita, memeluk kita, melindungi kita, bukan hanya itu iya. Tetapi juga seperti Anda sebagai Bapa atau orang tua yang baik, juga memberikan yang menantang pada anak-anak, demikian juga Anda. Sekarang, ketika menjadi tanda kasih Tuhan, maka terimalah tanda kasih itu juga di dalam kelemahannya. Kasih itu bukan hanya yang enak, tapi juga yang tidak enak. Karena kasih itulah yang nanti akan membuat Anda menjadi kasih. Menjadi sempurna seperti Bapa adalah sempurna. Nah teman-teman, tanpa lebih panjang lagi, saya ingin menyarikan dengan membuat
satu dua yang saya beri tanda petik tips, sebenarnya bukan tips, tetapi lebih sebagai anjuran. Jadi, anjuran pertama, kalau nanti anniversary, sebenarnya tidak harus anniversary sih, setiap hari juga boleh, renungkanlah, bukan sebaliknya, yaitu aku dapat apa dari suamiku, aku dapat dari istriku. Ketika kasih itu berarti memberi, maka renungkanlah sejauh mana aku sudah memberi diri pada suami atau pada istriku. Jadi, renungkanlah, aku sudah memberi apa. Termasuk, seperti tadi saya katakan, kita punya kelemahan, tapi kita memberi harapan bahwa kita memperbaiki kelemahan itu. Yang kedua, di dalam doa, bertanyalah kepada Tuhan. Terutama ketika menghadapi suami atau istri yang lagi menyebalkan. Tuhan, apa kehendak-Mu sih dengan memberikan suami atau istri yang begitu unik ini? Jangan mengatakan, Tuhan bebaskanlah aku dari yang jahat. Tidak. Katakanlah, tanyakanlah Tuhan. Bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendak-Mu. Maka bertanyalah kepada Tuhan. Apa sih kehendaknya? Tapi yang terakhir, yang ketiga, usahakan untuk berdoa bersama. Karena disitulah kita tahu perspektif cakrawala bukan hanya sekedar pupuk, akan lebih terbangun. Couples who pray together, stay together. Itu kata-kata yang paling sering saya ucapkan kepada pasangan-pasangan yang sedang menikah atau akan menikah. Nah, teman-teman terkasih, sudah 45 menit lebih saya berbicara. Saya cukupkan sekian. Saya kembalikan kepada tadi siapa yang bicara. Terima kasih. Terima kasih Romo Andang. Untuk sharingnya luar biasa ya. Mudah-mudahan bisa menguatkan kita semua, bisa refresh untuk pasangan-pasangan yang baru atau sudah lama. Buat yang mau ada pertanyaan ke Romo Andang, dipersilakan. Ada yang bertanya nggak seputar blessed couple ini? Pasti sebenarnya banyak pertanyaan nih, Mu. Cuma biasanya suka malu-malu. Kalau belum, aku tanya duluan deh pertama ya. Tadi kan Romo Andang kan bilang kalau suami dan istri itu sebetulnya sama ya, sejajar. Ya. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Tapi saya pernah lihat gambar yang suka di-share-share itu tentang biblical order of family. Yang gambar payung itu loh, umbrella. Ya, God, husband, wife, and children. Itu gimana, Mu? Bedanya apa? Saya, ini kan terkait dengan tafsiran ya. Saya terkait dengan tafsiran. Well, namanya tafsir itu kan selalu di latar belakangi suatu budaya tertentu, cara berpikir tertentu, dan kepentingan tertentu. Padahal kan sudah jelas. Yesus nggak membedakan laki-laki dan perempuan. Tapi juga bahkan di kitab Kejadian, menjadi penolong, ketika perempuan diciptakan, menjadi penolong yang sepadan, itu kan? Ya nggak? Masih, kira-kira Anda tahu nggak waktu Hawa diciptakan, lalu mereka tidur, pagi hari apa yang dilakukan Hawa pertama kali? Bisa bayangkan, nggak ada di kitab suci sih, tapi kira-kira apa yang dibayangkan? Bangunin Adam. Ya, bukan, bangun-bangunan. Meraba-raba dada Adam. Rusuknya hilang satu lagi apa enggak? Itu bisa buat koktail. Oke, enggak. Tapi menurut saya, laki-laki dan perempuan itu memang sepadan. Dan coba perhatikan juga bahwa janji perkawinan Katolik itu kan benar-benar setara. Ya kan? Enggak ada kok perbedaan antara janji laki-laki dan janji perempuan. Berarti itu memang setara. Jadi bukan bahwa perempuan itu di bawah laki-laki. Menurut saya enggak. Gitu tafsiran saya ya, tafsiran saya. Okay. Jadi sebenarnya kalau ternyata yang perempuan yang mau jadi breadwinner, ya nggak masalah kok, ya kan? Nggak masalah. Asal dibicarakan berdua. Cuma memang tradisi di dalam banyak bangsa, banyak masyarakat itu laki-laki yang lebih kuat, lalu ditafsirkan itu menjadi tanda petik kepala keluarga. Seperti banyak di hukum
sipil kan mengatakan bahwa laki-laki kepala keluarga yang mencari nafkah. Kalau di Katolik sebenarnya kan tidak. Tidak harus seperti itu, gitu kan. Tapi kalau laki-lakinya mau supaya istrinya di rumah dan istrinya setuju, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau ternyata istrinya mengatakan aku mau kerja, terus mau dipaksa oleh suaminya, ya jangan dipaksa, bicarakan. Itulah konsep kesetaraannya. Ya. Oke, terima kasih Romo Andang. Ada yang mau tanya nggak nih? Mumpung ada Romo Andang. Mau tanya Romo. Silakan. Ya, silakan. Dalam keluarga itu ketika sesuatu terjadi, maksudnya sesuatu itu suatu permasalahan misalnya gitu. Kadang suatu itu bukan datang dari dalam keluarga itu sendiri gitu. Kadang itu dari tekanan dari luar atau mungkin permasalahan yang ada intervensi dari luar gitu. Apakah itu dari orang lain, teman atau mungkin saudara atau mungkin keluarga kandung juga gitu Romo ya. Dalam hal ini bagaimana sih sikap pasangan keluarga itu untuk menyikapi Romo seperti gitu. Makasih Romo. Bagi saya, keluarga besar, termasuk keluarga kandung, begitu Anda menikah, mereka hanya tanda petik supporting system. Termasuk orang tua, termasuk mertua. Karena di dalam perkawinan Katolik, sebenarnya adalah person to person, bukan family to family. Maka harus bicarakan sungguh-sungguh berdua. Bahwa ada tanda petik anjuran dari atau nasihat dari pihak lain, terima sebagai nasihat, keputusan pada Anda berdua. Tidak boleh ada semacam keterpaksaan terkait dengan dari luar. Itu kan sama kurang lebih mirip bukan di dalam perkawinan Katolik, kalau misalnya orang mau menikah hanya karena dorongan orang tua, hanya karena rasa hormat orang tua, kan nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Ekstrimnya sebaliknya, andai kata pasangan itu saling memilih dan memang memenuhi syarat, tetapi orang tuanya tidak setuju, Gereja Katolik tetap bisa menikahkan. Tidak harus ada izin atau restu orang tua kalau memang sudah dewasa ya. Jadi itu tadi, sekatnya sebenarnya atau batasnya sebenarnya sangat jelas. Itu jawaban saya. Oke, terima kasih Romo Andang. Sudah jelas ya Pak Rimbun? Oke, yang lain ada yang mau bertanya lagi? Mau deh. Oke, silakan Mbak Heni. Romo, kan di ayat tadi itu ada ayat yang bilang bukan aku yang memilih kamu, tapi bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Itu Tuhan yang berbicara in person tuh. Kita masing-masing, atau apakah di ayat itu ada connection-nya dengan suami istri yang istilahnya yang akhirnya kita menjadi suami istri gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Iya, tahu. Ya. Dari pandangan kita yang punya iman, Tuhan kan berkarya dengan segala macam cara. Betul kita diberi kebebasan, dan karena itu adalah ciri khas manusia, tetapi di lain pihak Tuhan juga berkarya, bukan? Jadi, sebenarnya tidak ada yang kebetulan. Jadi ketika Anda dulu bertemu dengan suami, misalnya, kan, wah kebetulan aja, gitu kan. Tapi, itulah sebabnya mengapa di dalam Gereja Katolik, sekali lagi, ada yang namanya penyelidikan kanonik, kan? Jadi ditanya apakah kalian sungguh saling mencintai, saling memilih, dengan kehendak bebas. Nah, disitulah sebenarnya ada karya Tuhan ketika Anda melihat bahwa ini benar-benar soulmate gitu ya, yang mungkin di dalam perencanaan Tuhan. Tapi ketika mengambil keputusan itu hanya karena desakan orang tua, karena terpaksa, karena alasan-alasan yang lain, nah itu berarti bukan karya Tuhan. Karya Tuhan seperti tadi memilih ada di dalam kasih. Tetapi sekali lagi demi kebaikan kita. Jadi menurut saya kalau Anda sudah memilih dan memang dalam arti tertentu, dalam kehendak bebas dan waktu itu saling mencintai,
ya ada karya Tuhan di sana, dan Tuhanlah yang juga memilihkan jodoh kita masing-masing. Ada yang bertanya apakah betul jodoh itu di tangan Tuhan? Ya, tidak 100% bahwa kemudian tiba-tiba kita nggak nyari terus datang jodoh, itu enggak juga. Pasti harus nyari dong, ya kan? Nyarinya bisa di Gema gitu kan, Bet, ya kan? atau ke Prova gitu kan ya, Bet. Nah, itu kan tidak berarti bahwa kita tidak boleh berusaha. Kita berusaha. Dan kita tahu bagaimana sebenarnya kalau kita dari pengalaman-pengalaman, laki-laki itu kan juga mempunyai kecenderungan tertarik pada jenis perempuan tertentu. Sebaliknya juga perempuan juga mempunyai ketertarikan pada jenis laki-laki yang tertentu. Apa yang saya anggap cantik belum tentu dianggap cantik oleh teman saya. Ya kan? Apa yang dipuja-puja orang sebagai cantik belum tentu cantik bagi saya. Bisa juga kan? Atau tidak menarik bagi saya. Cantik iya mungkin, tapi tidak menimbulkan spark atau gereng dalam bahasa Jawa. Kan itu artinya apa? Juga di dalam hati kita, di dalam kejiwaan kita ada sudah semacam diatur ketertarikan itu dan ditemukan. Maka disitulah dari kacamata kita sebagai orang beriman, itu bukan sekedar tanda petik hormonal, tetapi juga ada unsur karya Tuhan yang memilihkan kita. Itu kalau saya mencoba menafsirkan dari kacamata iman tentunya. Begitu. Terima kasih, Mo. Ya, itu yang ingin saya dengar, Mo. Ya. Berarti saya nggak salah pilih. Amin. 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 Ada lagi berikutnya pertanyaan dari teman-teman sekalian? Boleh langsung aja. Nggak ada nih. Baik, kamu mau tanya? Gua enggak, mungkin belum ada kali ya. Nanti Oke. kalau misalkan ada bisa langsung ke Romo Andang. Dari Kasihan Kuwait, anaknya. mana Kuwait ini Kuwait? Ya, di sini Kuwait. Kuwait mau tanya, Kuwait. Belum ada, nanti saya tanya kalau ada. Terima kasih, Om. Terima kasih, Romo. Yang dari Oman deh, boleh nanya nggak Romo? Oke, silakan. Boleh dong. Silakan Pak Erik. Ya, makasih untuk kesempatannya. Romo, sering juga dikatakan bahwa suami itu kadang-kadang head of the family gitu ya, Romo. Memang sebagai keluarga itu ya kita berbeda peran ya, antara suami dan istri. Tapi seperti yang Romo katakan tadi juga ya nggak ada salahnya ya kan, dengan kesetaraan itu kan istri juga bisa jadi breadwinner gitu. Tentang peran kepala itu apa bisa ketukar, Romo? Artinya ya bisakah juga kepalanya ya jadi istri menjadi kepala juga gitu misalnya. Jadi bukan hanya sebagai support misalnya, bertukar peran istilahnya. Apakah di dalam gereja Katolik juga ada fondasinya, Romo, untuk bertukar peran ini? Terima kasih. Kalau saya menafsirkan, kalau memang disepakati, bisa juga kan. Tapi ya, gini yang saya maksud adalah yang menjadi kepala itu tidak berarti memutuskan segala macam perkara. Ya kan? Tapi berbagi peran itu bagi saya penting. Saya masih ingat dulu saya punya teman, berbagi peran itu berarti apa? Sebelum menikah, mereka mendaftar semua jenis pekerjaan. Ternyata di dalam pekerjaan rumah tangga katanya ada sekitar 140 jenis. Lalu dibagi 70-70. Artinya tanda petik otoritinya. Jadi gampangnya begini deh, bagi saja tugas, misalnya kamar tamu, siapa yang nanti tanda petik mengatur. Suami misalnya ditetapkan pada istri. Maka suami boleh memberikan usul, tetapi istri mengambil keputusan. Di kamar makan, siapa? Di kamar tidur, misalnya kan, itu kan ya soal pembagian tugas. Tapi demikian juga soal pengaturan keuangan dan segala macam. Itu kan sekali lagi, tergantung pembicaraan Anda. Bahwa yang mau saya coba garis bawahi atau saya coba kritisi adalah bahwa hanya karena laki-laki dia menjadi kepala rumah tangga. Bagi saya tidak. Tetapi
harus sungguh dibicarakan bahwa Anda si suami itu mempunyai kelebihan yang memang pas untuk menjadi kepala rumah tangga, yes good. Tetapi andai kata dibicarakan bahwa ternyata istri itu punya potensi lebih baik di dalam konteks menjadi breadwinner, dalam juga mengelola rumah tangga. Kalau ternyata dia dijadikan kepala rumah tangga, menurut saya tidak ada menyalahi aturan. Karena di dalam Alkitab kan menurut saya Injil tidak mengatakan apa-apa. Jadi kalau kita membaca Injil, kitab suci, harus bertolak dari Injil dulu. Baru kemudian apa yang tanda petik ditafsirkan di dalam Perjanjian Baru, termasuk oleh Santo Paulus, karena di Santo Paulus kan sangat dipengaruhi Yahudi menafsirkan kata-kata Yesus dengan mengatakan, hei istri tunduklah pada suami, tapi harus dibaca paling bawah. Ini yang suka dijadikan pembenaran para laki-laki untuk atau para suami menjadi kepala rumah tangga ketika tadi Paulus di dalam kitab Efese mengatakan, hei istri tunduklah pada suami, lupa pada ayat-ayat sebelumnya yang mengatakan bahwa kedua-duanya harus saling mengasihi. Nah, saling mengasihi itu kan berarti tidak menundukkan supaya istri tunduk begitu saja, tidak. Itu ada dimensi kesetaraan sebenarnya. Demikian juga di dalam kitab Kejadian, betul bahwa dikisahkan, namanya juga dikisahkan, seorang perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Tapi kan ada tafsiran yang dikatakan di dalam kitab Kejadian itu bahwa perempuan diciptakan menjadi penolong yang sepadan. Nah, ini sering juga dilupakan, bukan? Nah, teman-teman, apa yang mau saya garis bawahi adalah bagaimana bicarakanlah itu sebagai sepasang suami istri yang setara, yang saling mau menjadi tanda kasih Tuhan yang satu bagi yang lain. Poinnya di sana. Jadi silakan bicarakan. Kalau memang ternyata laki-laki suami menjadi breadwinner dan jadi kepala rumah tangga, that's okay. Tapi jangan hanya karena laki-laki, itu saja, tidak. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih kembali. Jadi intinya siapapun yang jadi breadwinner atau pencari nafkah tidak menjadikan dia lebih tinggi dibandingkan pasangannya gitu ya, Mo? Lebih tinggi itu dalam arti seolah-olah dia harus memutuskan segala sesuatu semuanya dari kacamatanya. Menurut saya itu yang salah. Oke. Bahwa dia lead, yes. Direct, yes. Tapi direct itu sama dengan mengatur kan beda ya. Direct itu hanya menunjukkan direction-nya. Tetapi bagaimana kemudian day to day-nya, praktisnya, nah itu yang harus diatur bareng. Siap. Sudah. Nah, ini saya mungkin mau tanya ini. Oke. Silakan. Makin seru nih. Panas. Mulanya malu-malu. Silakan Om Nugi. Oke, enggak Romo ya tadi soal perbedaan gitu ya. Kita kan dalam culture mungkin ya kita tahu kalau kita punya kodrat gitu. Apa yang dikatakan oleh kodrat. Kodrat laki-laki dan perempuan gitu. Nah, aplikasinya terhadap pernyataan bahwa kita ini setara, lalu versus kodrat itu gimana, Romo? Kodrat itu kan tergantung tafsiran kan? Kodratnya ya memang laki-laki itu lebih berotot, yes. Ngangkat koper lebih kuat daripada perempuan. Tetapi apakah itu berarti harus menjadi hanya karena ototnya lebih kuat, lalu menjadi kepala rumah, otomatis menjadi kepala rumah tangga? Kan tidak. Itu sekali lagi tafsir, sangat terkait dengan kodrat itu akan terkait dengan tafsir karena budaya. Dan memang tadi budaya itu zaman dulu sangat dipengaruhi oleh otot, jangan lupa. Yang kuat berburu ya laki-laki lebih daripada perempuan. Apalagi perempuan mengandung bukan? Dan harus menyusui anak-anaknya kan? Masa sambil menyusui berburu macan kan? Enggak lah. Ya kan? Jadi oke, perempuan karena anaknya masih lemah harus dilindungi di rumah dan disusui di rumah. Laki-lakinya mencari makanan kan? Tapi kemudian seolah-olah oh laki-laki lebih hebat daripada perempuan. Ya, ya tergantung cara tafsirnya. Oke, maaf sedikit ini saja.
Sedikit ilustrasi, zaman dulu memang gereja Katolik juga menafsirkan perempuan itu nomor 2, makhluk nomor 2. Salah satu argumentasinya adalah bahwa perempuan itu adalah makhluk nomor 2 karena penisnya nggak ada. Jadi diukur dari penis. Ya, kenapa? Yang menafsirkan adalah para biarawan yang laki-laki, ya enggak? Coba. Kalau yang menafsirkan perempuan pasti diukur dari payudara. Jadi perempuan cuma laki-laki cuma seperempatnya perempuan, ya enggak? Nah, ini hanya sekali lagi soal tafsir dan harus kita lihat sungguh-sungguh sekarang ini dignity-nya, martabatnya. Itu yang paling pokok. Ya. Siap, Romo. Mau jadi intinya bagi-bagi tugas dan didiskusikan yang ini ya, Mo ya, yang apa? Oh iya dong, itu betul. Tergelitik untuk berpendapat, mau boleh? Oh boleh. Silakan. Jadi kita dalam kehidupan keluarga Katolik gitu ya, mungkin berbicara mengenai kesetaraan di dalam rumah tangga suami dan istri, kita harus hati-hati gitu. Karena istilahnya kalau ular kepalanya 2, nanti tarik sana tarik sini segala macam. Tapi tetap kalau menurut saya harus ada salah satu yang menjadi leadernya gitu, Mo. Iya. Jadi kesetaraan itu kita harus hati-hati menyikapinya gitu, Mo. Oh, itu betul banget, itu tidak salah. Tapi begini yang saya maksud adalah leader itu tidak di dalam arti tertentu semua perkara. Ya enggak? Tidak semua perkara itu laki-laki tahu. Perempuan itu kadang-kadang bukan kadang-kadang, cukup sering di beberapa poin di dalam beberapa perkara lebih tahu daripada laki-laki, bukan? Gampangnya begini. Ngasih makan anak. Ya kan? Mamanya dong yang lebih tahu. Ya kan, perempuan yang lebih tahu dong. Kalau bapaknya menurut teori, menurut buku ini harus begini, lalu dia ngatur. Ya kan enggak dong. Maka tadi satu, pembagian peran, tapi yang kedua diskusi. Jadi lead yes, tetapi tidak mengatur dan memaksakan kehendaknya. Itu poin saya. Jadi kalau saya simpulkan bahwa harus ada tetap menjadi kepala rumah tangga, kemudian untuk praktek kesehari-hariannya bisa disepakati gitu, Mo ya? Oh iya dong, iya. Oke, Mo. Makasih, Mo. Terima kasih. Iya. Saya menggarisbawahi ini karena kalau tidak hati-hati, kita itu ikut di dalam sebuah pandangan di mana perempuan atau istri itu benar-benar nomor 2. Karena begini, Katolik dulu juga pernah mempunyai pemikiran seperti itu. Kita tahu bahwa ada agama lain, saya tidak perlu menyebut, Anda tahu bahwa perempuan itu benar-benar nomor 2. Ya kan? Laki-laki harus menjadi imam. Laki-laki harus dilayani kapan saja dia mau. Kalau enggak, istrinya berdosa. Jadi perempuannya harus siap 25 jam sehari atau siaga 25 jam sehari untuk melayani suami. Kalau enggak, dia dosa. Loh, kan? Bagi saya kan enggak logis bagi saya atau bagi kita Katolik yang tadi dikatakan. Maka hanya untuk membuat keseimbangan, dengan demikian kita bisa saling menjadi berkat. Karena judul topik kita adalah Blessed Couples. Ya? Iya, Mo. Mau makin seru aja. Romo, maaf Romo. Ya. Saya mungkin agak sedikit nakal nih, Romo. Masa sedikit sih? Kalau nakal ya nakal aja loh, nggak pakai sedikit. Jadi gini Romo, kita kan berpegang pada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi dengan Perjanjian Baru dengan Yesus Yesus sebenarnya kan ya 32 tahun, masa berkaryanya juga singkat sebenarnya gitu. Akhirnya mungkin fondasi kekristenan itu didasarkan pada Rasul Paulus dan culture Kristen awal ya. Tapi kita juga masih punya Perjanjian Lama, di mana kalau dalam kitab Kejadian sebenarnya sangat lemah sekali posisi perempuan. Contohnya ketika Abraham mempunyai Hagar dan yang akhirnya jadilah Ismail dan akhirnya sejarah dunia berlanjut seperti sekarang. Juga keturunan-keturunannya
bahkan Salomo dan semuanya gitu. Peran wanita sangat rendah sekali bahkan gitu. Jadi ya ada yang punya istri 4 ya kan, ada yang akhirnya ini sekali gitu. Tapi kita kan tetap memakai Kejadian tetap juga kita pakai sebagai referensi juga gitu loh, Romo. Jadi kenapa kita kenapa kok kita nggak udah fokus aja ke Perjanjian Baru? Maksudnya kenapa gereja Katolik misalnya tidak ya udah kita fokus aja ke Perjanjian Baru, Perjanjian Lama ini udah deh salah gitu. Itu masa kegelapan, masa jahiliyah gitu misalnya. Tapi kenapa tetap kita pertahankan juga gitu? Karena saat ini saya juga dalam ya coba merenungkan kitab Kejadian ini gitu ya. Kitab Kejadian banyak sekali cerita-cerita yang membuat posisi wanita itu lemah. Bahkan ketika Abraham sempat mengatakan bahwa Sarah itu hanya saudara saya kok, karena takut ketika orang Egypt takut dibunuh oleh orang Egypt, ya kan? Karena katanya kalau saya mengaku bahwa itu istrinya, ya dia akan diculik istrinya lalu dia dibunuh gitu. Dan berkali-kali terjadi. Ishak juga melakukan hal yang sama gitu kan. Jadi saya pikir kita tetap juga menyimpan panduan itu, yaitu kitab Kejadian gitu. Itu bagaimana kira-kira Romo? Semoga itu nggak tahu sudah seberapa nakalnya dalam hal kitab suci. Sangat pertanyaan yang sangat lazim. Jadi orang memang mengira bahwa semua yang di dalam Alkitab adalah sabda Tuhan. Pasti tidak. Penelitian-penelitian semakin meyakinkan bahwa gampangnya seperti tadi saya katakan juga, kitab Kejadian pada dasarnya adalah sebuah kisah. Bukan sabda Tuhan atau kitab sejarah. Ya kan? Nah, pada poin itu, kita tahu bahwa bagaimana kemudian Gereja Katolik melihat kitab suci itu bukan sabda Tuhan begitu saja, tapi sebagai surat cinta antara manusia dan Tuhan dan manusia. Jadi yang menuliskannya adalah manusia meskipun dengan berdasarkan pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, terutama menjadi kelihatan di dalam perjumpaan dengan Yesus di dalam Injil, perjumpaan dengan Tuhan baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Nah, ketika tadi saya katakan surat cinta, maka harus ditafsirkan sebagai sebuah surat cinta, bukan surat hukum. Itu satu. Itu disclaimer yang harus diingat. Maka pada poin itulah, ketika tadi saya katakan bahwa kita harus tetap menghargai Perjanjian Lama, tapi melihatnya dengan lebih kritis, tidak mengatakan bahwa semuanya salah. Tidak. Ada poin-poin yang justru memang mengarahkan bagaimana Tuhan sudah mempersiapkan kedatangan Yesus. Itu poin yang tidak boleh dilupakan di dalam Perjanjian Lama. Maka di situ harus tetap dihargai meskipun dengan segala macam pergumulannya. Nah, seperti tadi saya katakan, kita nggak boleh masuk mereferensikan apapun di dalam Perjanjian Lama tanpa apa yang dikatakan di dalam Injil. Karena itu yang paling pokok di dalam Injil. Maka kalau orang Katolik mengutip-ngutip begitu saja di Perjanjian Lama tanpa mengutip Perjanjian Baru, maka itu sebenarnya nggak sahih. Kembali kepada perempuan. Yes, itu pengalaman-pengalaman yang seperti tadi surat cinta yang sangat diwarnai budaya-budaya lokal. Lalu kisah-kisahnya adalah kisah-kisah tentang istri kedua, istri ketiga, Salomo punya istri banyak, gitu kan. Tetapi Yesus kan kemudian tanda petik melengkapi dan menyempurnakan Perjanjian Lama itu. Bukan hanya dengan kehadirannya, tapi coba perhatikan terkait dengan perempuan. Tidak langsung memang bahwa Yesus mengatakan bahwa orang nggak boleh punya atau istri itu nomor 2 atau perempuan itu nomor 2. Tapi Yesus dengan sangat jelas mengatakan begini misalnya, terutama kepada laki-laki bukan, jika engkau memandang perempuan dan menginginkannya, maka kamu berdosa di dalam hatimu. Itu berarti apa? Perempuan tidak boleh dilihat hanya sekedar sebagai nafsu dan tidak boleh dilihat sebagai tanda petik sekedar sebagai pelengkap laki-laki. Artinya
perempuan pun harus dilihat di dalam martabatnya. Apalagi kemudian kita tahu bagaimana di dalam hukum atau bukan hukum, kata-kata Yesus yang sangat keras terkait dengan perzinahan kan sebenarnya juga menunjukkan bahwa yes, perempuan, istri adalah kasih bagi suaminya, bukan sekedar harta seperti di dalam perjanjian lama. Nah, sekali lagi, perjanjian lama makin menunjukkan betapa kasih atau surat cinta tadi sangat diwarnai pengalaman-pengalaman yang dipengaruhi budaya lokal. Maka kita pun harus dengan hal yang kurang lebih sama bagaimana melihat refleksi-refleksi Paulus, refleksi Yohanes, Yakobus juga di dalam konteks pada waktu itu yang tidak bisa tidak akan mewarnai surat-surat mereka. Terima kasih Romo. Saya kira belum menjawab Anda, tetapi garis besarnya gitulah. Ya, menjawab Romo, menjawab. Terima kasih. Bali, ya. Oke, terima kasih Romo Andang buat penjelasannya. Juga buat teman-teman yang sudah tanya, kita sudah agak di penghujung pertemuan kita. Sedikit menyarikan dari yang Romo sudah sharingkan pada hari ini. Semoga kita bisa menjadi pasangan yang memberkati satu sama lain, menjadi blessed couple, dengan menanam dengan kegiatan yang manusiawi dalam hubungan kita, memupuk dengan nilai-nilai spiritual, dan mengemburkan tanah dengan tanah keluarga kita, dengan hal-hal yang menantang, meskipun tidak enak, ujian-ujian yang hadir, mudah-mudahan itu jadi satu hal yang bisa kita syukuri ya. Jadi suatu hal yang bisa mengemburkan dan mudah-mudahan merekatkan kembali hubungan kita sebagai pasangan. Oke, betul gitu ya Romo ya? Oke. Kita tutup dulu acara kita hari ini dengan doa penutup. Nanti setelah doa penutup minta tolong Romo untuk menyampaikan berkat ya. Oke. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berterima kasih atas rahmat dan anugerah yang Kau limpahkan sepanjang rekoleksi ini. Terima kasih karena Engkau kirimkan hamba-Mu, Romo Andang, untuk membimbing kami hari ini. Semoga firman dan renungan yang telah disampaikan hari ini dapat menjadi pedoman yang menuntun langkah kami dalam keseharian kami. Kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu, Romo Andang, dalam setiap pelayanan dan tugas penggembalaan yang Kau tetapkan untuknya. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan-Mu selalu menyertainya dalam setiap pelayanannya, sehingga Romo Andang dapat senantiasa menjadi berkat dan perpanjangan tangan-Mu untuk menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang haus akan tuntunan firman dan kasih-Mu. Semua doa kami yang jauh dari sempurna ini, kami mau satukan dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita memohon berkat Tuhan, bukan pertama-tama supaya saldo berkat di dalam hati tambah banyak, tetapi supaya kita ingat dan kita kuat dalam upaya menjadi berkat, terutama bagi pasangan hidup kita dan keluarga kita, serta sahabat dan kerabat. Tuhan sertamu dan sertamu juga, semoga seluruh upaya kita bertumbuh dan berbuah, terutama di dalam keluarga dan perkawinan kita, senantiasa dilindungi dan dikuatkan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih banyak Romo Andang. Terima kasih kembali. Ini saya waktunya terbatas ya. Tapi mudah-mudahan dengan waktu yang terbatas ini bisa sedikit menyegarkan kita sebagai pasangan.
Romo, abis ini ada acara apa, Romo? Masih ada 1-2 lah. Oke. Oh ya, kita mau foto bareng nih. Dibuka yuk Oke, ini videonya ada- yang masih. Yuk, Mungkin sebelum teman-teman bubar dari- semua. Ya, Gimana, teman-teman Ramadan? dari Qatar. Ini ada juga teman-teman saya yang ikut dari Singapura, dari Jakarta, dari Puji nggak tahu dari mana. Tuhan. Hai, Dari salam Singapura, kenal. dari Jakarta, Hai, salam kenal semuanya. Makasih. Terima kasih, teman-teman. Romo udah diundang. Oh iya, minggu depan kita masih ada satu sesi lagi bersama Romo Andang ya. Iya. Bless Parents. Jangan lupa join lagi ya. Makasih loh sudah boleh join. Yes, sekarang dibuka dulu yuk videonya, Kita mau foto sebentar, halaman pertama. Pak Albert bisa foto nggak, Pak? Alah, Apa sih yang nggak buat Ika? apa sih yang enggak buat Ika? Ya, aduh. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke. Ada 2 halaman ya, Pak Albert? Udah kalau kita sih Romo 1 Andang, karena terima kasih. Ika, terima kembali. kasih. Sama-sama. Terima Yuk, kasih sebelum yang kita sudah bubar, kita invite. mau tutup dengan satu lagu ya. Kita mau tutup dengan satu lagu, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Bisa gitu. Semoga lagu ini jadi kekuatan buat kita ya. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Cinta keluarga Tuhan. Cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih semuanya. Oke, bye Kita semuanya. sampai ketemu minggu depan di session yang kedua, Blessed Parent. Terima kasih atas undangan kita. Terima kasih. Salam kenal semua. Terima kasih Salam teman-teman kenal. yang dari Oman, dari Singapura, dari Jakarta, dari Kuwait, dari Jerman Ya. juga jangan lupa bergabung ya minggu depannya. Kita Ya, tunggu. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Spolda. Ya. Romo Andang masih ada di sini kan? Ya, masih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukron. Kita keliling di Middle East nih dari Oman ke Doha. Ya. Boleh. Nanti kalau udah dibuka. Fellowship-nya kopi darah. Saya juga deh, Mbak Sampai Evita, ketemu, KKI bye-bye. Oman, KKI Doha ke Oman. Thank you, Romo Andang. See you. Iya. Ketemu, have a nice weekend. Nice weekend semuanya. Bye. Iya. Om Romo. Ya, ibu kan sih yang Oh, gitu.
Rambutnya udah potong ya? Siapa sih? Sampai siapa? Ayo. Ayo, jadi lupa tuh cara ketemu Tin. Anak musim busu namanya siapa? Sampai lupa. Dia. Iya, Nadia. Oh, Nadia. Ya Allah. Itu kok rambutnya jadi pendek? Dan Masa sih? iya. Yang terakhir itu ya kayak gini aja sih. Oh, karena ditutup pakai topi ya, kan dingin ya. Iya, jadinya gitu kali. Halo, bukan Mili sih. Halo. Ini si Rapa, bukan Rapa, Samuel ya? Manuel. Emmanuel ini yang baby. Iya. Ya ampun, setahun udah ketemu jadi. Tiba-tiba udah remaja ya, Mbak? Iya, jadi remaja begini. Yang dilihat sebelahnya Wiwit atau yang di pangku Wiwit? Joanna masih ada nggak Joanna? Joanna siapa? Enggak, udah Yang live. Singapura, Tin. yang Singapura. Oh, udah live. Temen kenal ya Tin ya? Adanya Iya, itu sama-sama cuciku di grup Lydia. komunikasi. Iya, di forwarding juga dong teman.